Q&A, we will rock you. Mas Saleh, silakan lanjutkan. Ya, tadi kan Sandi bilang nakal bareng. Nah kalau saya lihat kan pas band sekarang yang terlihat vokalisnya tuh udah religius ya. Apakah jadi satu pas band baik bareng atau jadi religius bareng? Dan apakah itu berpengaruh terhadap musik yang kalian bawakan rock tapi kan pakai ya bajunya baju-baju religius ya? Pas band ini adalah band yang menurut saya sangat liar. Jadi salah satu yang bikin saya masuk di pas band adalah ini band yang saya yakin nggak akan pernah kering dalam berkreasi karena mereka ini adalah orang-orang yang sering berantem di dalam, bikin album selalu berantem, bahkan ada yang pernah keluar masuk lagi. Jadi kita ini sering banget berantem di dalam. Dan tapi salah satu yang bikin saya masuk mau jadi personil pas band adalah setiap kita konser di tas mereka selalu ada sejadah. Sebelum Yuki itu hijrah malah ya. Jadi Beng sholat, Trisno sholat gitu. Jadi wah satu frekuensi nih. Udah akhirnya kita. Sandi sholat. Alhamdulillah. Orang-orang 5 waktu saya 6 waktu. Enggak. Alhamdulillah jadi. Sandi kan yang jaga sepatu. Iya. Jadi kalau nggak hilang. Kalian 5 waktu, lo kalau ada waktu ya. Berarti nggak banting setir Mas Soleh, memang dari dulu alirannya Emang begitu, gitu. memang Soleh. Jadi yang terlihat liar di panggung tuh sebetulnya aslinya mah nggak seliar di panggung ya. Jadi stereotip bahwa rocker itu berandalan tuh nggak begitu ya? Berandal, ya beda band, beda berandalannya, beda bandelnya gitu. Tapi yang pasti band yang bagus, musisi yang bagus adalah musisi yang kreativitasnya nggak dibatasin. Sebebas-bebasnya gitu. Jadi gue mau bikin aransemen kayak apa kayak. Jadi terbuka terhadap referensi apapun dan akhirnya akan jadi karya-karya yang keren kayak misalnya riff. Tapi kan kalau pas band itu kan bisa dibilang dia di major label ya. Major label kan biasanya ada tuh aturan-aturannya. Bener nggak pas band benar-benar sebebas itu gitu? Kalau dibilang major label awalnya pas band adalah band pertama indie label yang akhirnya bisa sukses. Kan dulu menawarkan kurang lebih 12 label mini album dan alhamdulillah 12-12 menolak. Kalau saya nggak pernah nawarin ke saya. Semua nolak dan kemudian akhirnya pas band udah kita dengan keyakinan pinjam uang lagi, kemudian duplicating kita jual di toko dan ternyata bisa mengalahkan penjualan album Dewa per minggunya saat itu dan akhirnya label yang ngontrak kita Aquarius ngontak pas band dan akhirnya kita datang dengan dada yang udah jadi gitu, udah jadi band. Album gua laku gitu. Valen. Ya kalau saya sih tadi ada yang sempat terlewat sedikit tentang yang masalah kehidupan tetap gitu ya. Kalau dilihat dari Freddie Mercury terus Guns Roses kan punya keunikan-keunikan masing-masing. Terus kan banyak yang bilang ya apalagi namanya ya gua kan rockstar gitu loh. Di Indonesia gimana sih rockstarannya tuh sampai level mana sih seorang Axl Rose ngaretnya terkenal, minum-minumannya. Ngedrugs dulu katanya. Dulu. Sekarang udah sehat. Indonesia, lihat tuh Ahmad Albar umur berapa punya anak lagi. Ayo, yang mana di kalah Eropa. Iya. Kalah jangan dipuja-puja, Indonesia rockstar lihat tuh. Ahmad Albar punya baby lagi, umur berapa dia? Makanya mau nanya lebih sama. sehat. Iya. Saya nggak tahu ya. Era 90-an masih banyak band-band yang dengan riders-riders yang khusus gitu ya. Yang dia jadi troublemaker di panggung, di backstage. Tapi kalau sekarang saya nggak ngelihat itu ada dan menonjol gitu. Jadi karena nggak tahu ya yang seumuran kali ya saya, Riff dan lain-lain ya dapat job main. Dan kita bertanggung jawab terhadap karir kita ke depan dengan cara yang positif gitu. Kayak misalnya menurut saya Riff ini adalah salah satu band yang sangat bertanggung jawab terhadap masa depan bandnya dengan cara dia selalu punya konsep buat album, buat panggungnya, buat albumnya. Dan Kang Sandi ini juru bicaranya Riff ya sekarang ya? Oh enggak, karena gini banyak band yang mereka lupa bahwa mereka cuma bikin lagu doang, mereka lupa bahwa ini yang nonton ini mereka bukan cuma pengen dengerin audio, mereka pengen lihat panggungnya, konsep panggungnya. Pengen show-nya juga gitu. Secara utuh. Jadi tapi itu perilaku-perilaku gitu Kang Andi dulu ada nggak sih? Atau Kang Andi juga termasuk punya keunikan begitu? Tadi kan ya ternyata
di balik seorang yang sukses kan kadang-kadang ada dibilang kan kesepiannya, karena ada kesepiannya itu jadinya suka unik-unik gitu kelakuannya. Kayaknya nggak pernah kesepian ya. Gak pernah ya? Gak pernah. Kalau kesepian pas band, kesepian kita. Bisa. Colongan. Om Ikang. Siap. Ya bagaimana kesuksesan di dunia properti sekarang? Oh bukan, sorry. Temanya rock. Sorry. Itu Satu kompleks sekarang. di luar juga sama. Oh iya. Mereka Bon Jovi punya properti, Rod Stewart punya properti. Itu maksud Iya, pertanyaan iya. saya. Jadi memang itu kalau tadi saya sempat baca dari yang disiapin itu ada yang mengatakan rockers bukannya mati tapi menua katanya gitu. Nah kalau menurut aging rockstar. Iya, menurut Om Ikang tuh memang karena zamannya yang akhirnya seperti itu atau dulu rocker-rocker ini ternyata tidak meregenerasi karena ya gue gitu, band gue jangan sampai yang dibawa terserah dia lo berjuang sendiri atau gimana menurut Om Ikang sampai nanti tahun-tahun ke depan sepertinya akan seperti apa? Pertama yang gue tahu tuh The Old Soldiers Never Die. Asik. Semangat terus. Tapi yang jelas itu mungkin zaman ya, ada tuntutan zaman yang berbeda. Ini juga tantangan dari zaman itu juga berbeda, itu pengaruh. Kalau dulu zaman gua itu tantangan terhadap ketidaksempurnaan di musik itu tinggi sekali. Kita harus mencari banyak, mulai dari musik kita harus kuasai klasik, jazz dan sebagainya. Dan kita pelajari itu secara manual. Jadi kita bermusik itu bukan hanya apparently gitu langsung kita gejreng gitu aja. Nah mungkin itu yang membuat kita jadi lebih dewasa dan lebih menguasai musik secara lebih banyak. Karena memang terpaksa kita melakukan seperti itu gitu loh. Nah sekarang banyak kemudahan. Katanya banyak hal yang bisa bisa lebih cepat lagi gitu perkembangannya. Nah itu mungkin ada baiknya karena teknologi itu dipakai, tapi menurut gue teknologi itu baik, sebaik-baiknya teknologi itu kita tetap harus ngelit teknologi itu gitu. Jadi tetap kemampuan, kompetensi itu di atas daripada kemajuan teknologi. Jangan sebaliknya gitu loh. Kalau sebaliknya jadi ya bisa monoton musik itu sendiri. Itu sih pendapat. Untuk menjual rocker perempuan di Indonesia sekarang ini apakah memang susah? Ya agak susah sih. Karena dari dulu saya mengelola seorang solois itu lebih sulit daripada grup band. Kalau grup band itu kita memang menjual satu kekuatan gitu bersama menjadi satu. Di situ saya nggak pusing harus cari lagu, musisinya, arrangernya. Mereka mainkan sendiri. Kalau penyanyi solois kita pusing nyari lagunya yang cocok. Siapa pemain gitarnya, siapa pemain drumnya, mesti Tapi ngambil dulu berhasil lagunya mengeluarkan siapa. nama-nama besar tuh tadi ada Nicky Astria, ada Inka Kristi. Iya, enggak, ini cerita kesulitannya. Kenapa solois lebih susah cari lady rocker gitu kan. Tapi bukan Jadi, tidak mungkin. Ya bukan tidak mungkin. Tapi kalau di era sekarang apalagi ya, digital yang omsetnya udah kecil gitu, lebih sulit lagi solois. Karena berkaitan sama pencipta lagu, macam-macam lah. Musik direkturnya siapa, pengarah vokalnya ini lebih ribet daripada grup. Pak Lok punya Mel Sandi itu yang terbilang sukses ya. Itu ya, lumayan bagus. Sulit nggak itu waktu itu? Ya itu, karena kita harus ngerekrut seorang Yogi Suryo Prayogo, harus ngerekrut Arang Widodo, harus cari lagunya, cari manggil Eet, manggil Toto Tewel, manggil Rere, manggil Teddy Sujaya, manggil pemain-pemain untuk ngisi musiknya, cari lagunya kan ribet. Saya mending ngerekam God Bless gitu, ketahuan udah. Bener gak sih pengkhianatan? Kalau tadi film ya acting itu adalah saya tidak terus terang saya tidak sekolah acting tapi itu saya dapat dari pelajaran tersebut dari di panggung saya mulai berkembang dengan stage act dengan apa ternyata ya acting itu saya dapat di atas panggung jadi kenapa tidak saya coba di hal lain dalam berperan di acting untuk film gitu. Ternyata itu jadi hal yang menarik yang akhirnya saya pelajarin sendiri gitu. Izin nggak sama anak-anak? Iya personal yang lainnya gini nggak, kumaha hari mana atuh orang tadi aja gitu. Itu namanya pengembangan bakat. Betul. Mainnya nggak diajak tapi kan Om. Oh, apa-apa yang lain nggak berbakat soalnya.